Selamat datang kembali di channel To The Point Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Demon Slayer Season 3 Episode 1, di mana kita ketahui anime ini sangat ditunggu-tunggu oleh para wibu dan sedang berada dalam peringkat teratas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita to the point ke videonya. Di awal cerita, ninja pembersih atau Kakushi menemukan Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan Nezuko saling merangkul dengan kondisi terluka parah akibat pertarungan hidup dan mati melawan iblis bulan atas nomor 6 yaitu Gyotaro dan Daki. Sebelumnya di season 2, Tanjiro dan kawan-kawan termasuk pilar suara Tengen Uzui diselamatkan oleh kekuatan Nezuko yang dapat menyembuhkan racun setelah berhasil mengalahkan Gyotaro dan Daki. Di lain tempat yaitu di markas pemburu iblis, Kagaya yang mendengar berita bahwa iblis bulan atas telah berhasil dikalahkan, dia sangat gembira dan terharu. Karena sudah 100 tahun lebih pemburu iblis tidak pernah dapat mengalahkan iblis bulan atas, dan dia juga mengatakan takdir telah berubah. Manusia masih mempunyai harapan untuk mengalahkan semua iblis di dunia. Kemudian cerita beralih ke dunia dimensi 1000 ruang yang merupakan kekuatan dari iblis bulan atas Nakime. Para iblis bulan atas dipanggil untuk dilakukan pertemuan, di mana jika pertemuan ini dilakukan merupakan pertanda adanya salah satu dari iblis bulan atas yang telah mati. Adapun iblis yang dipanggil yaitu Kokoshibo, Doma, Akaza, Hantengu, dan Gyoko. Di pertemuan ini, Muzan sangat murka atas kematian Gyotaro dan Daki. Baginya, iblis bulan atas masih lemah karena tidak sepenuhnya membuang sisi kemanusiaannya. Muzan merasa tidak ada gunanya lagi iblis bulan atas. Dia pun mengancam agar iblis bulan atas tidak melakukan kesalahan lagi dan cepat memusnahkan semua pemburu iblis. Kemudian di saat situasi yang mencekam tersebut, Gyoko memberikan informasi penting kepada Muzan yang tidak dijelaskan apa informasinya pada anime. Yang menurut Mimin itu adalah informasi mengenai desa pedang pemburu iblis. Muzan pun marah dan langsung memenggal kepala Gyoko karena merasa informasi tersebut belum pasti. Dia memerintahkan agar Gyoko pergi untuk memastikan informasi yang dia berikan kepada Muzan bersama dengan Hantengu. Setelah Muzan meninggalkan pertemuan tersebut, terjadi perselisihan antara iblis bulan atas yaitu Akaza dan Doma yang disebabkan oleh Doma yang ingin ikut bersama Gyoko dan Hantengu ke desa pedang. Akaza marah karena Muzan tidak ada memberikan perintah tersebut kepada Doma. Melihat pertikaian itu, iblis bulan atas pertama, Kokoshibo, langsung menebas tangan Akaza yang ingin memukul Doma dan memperingatkan Akaza untuk tidak merusak hierarki antara iblis bulan atas. Mendengar hal tersebut, bukannya Akaza takut, malah dia mengatakan akan membunuh Kokoshibo suatu saat nanti. Cerita beralih ke Tanjiro yang sedang bermimpi akan masa lalu ayahnya Tanjiro bersama pemburu iblis terkuat Yorichi Sugikuni. Di dalam mimpi Tanjiro, Yorichi ingin meninggalkan rumah Tanjiro yang mana dia merasa telah menyusahkan Tanjiro dan keluarganya jika terus tinggal bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Tanjiro menahan Yorichi agar tidak pergi karena telah sangat berjasa terhadap hidupnya. Yorichi pun menolak. Kemudian merasa menghargai keputusan Yorichi yang ingin pergi, Tanjiro berjanji akan menceritakan kisah Yorichi kepada garis keturunannya. Yorichi pun tidak ingin Tanjiro melakukan hal itu. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah pria yang banyak kegagalan dan penyesalan. Salah satu kegagalannya adalah membunuh Muzan di masa lalu.
jadi dia tidak ingin begitu dikagumi apalagi dijadikan panutan. Kemudian Tanjiro tersadar sambil menangis di ruang perawatan. Melihat Tanjiro tersadar, Kanao langsung terharu dan menjelaskan bahwa Tanjiro tidak sadarkan diri selama 2 bulan lamanya. Kemudian para adik-adik kecil dan Kakushi Goto menyusul melihat keadaan Tanjiro. Saat mereka sedang berbicara, Inosuke muncul secara tiba-tiba seperti laba-laba. Dia juga ingin melihat keadaan Tanjiro yang baru tersadar. Seminggu kemudian, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu sudah kembali pulih namun masih dalam pemulihan. Pada saat Tanjiro dan adik-adik kecil sedang melakukan terapi pemulihan, Tanjiro menanyakan apakah sudah ada dikirimkan pedang baru untuknya. Karena pedang lamanya sudah terkikis akibat melawan Gyotaro. Mendengar pertanyaan Tanjiro, adik-adik kecil memberikan surat dari Hante Nezuka kepada Tanjiro yang isinya bahwa Tanjiro tidak bakal dibawakan lagi pedang olehnya. Tanjiro pun merasa sedih dan adik-adik kecil memberikan saran agar Tanjiro menanyakan langsung kepada Haganezuka di Desa Pedang. Keesokan harinya, Tanjiro berpamitan untuk pergi ke Desa Pedang. Sebelum berangkat, Tanjiro ditutup mata, telinga, dan hidungnya karena lokasi Desa Pedang dirahasiakan agar para iblis tidak mengetahuinya. Tanjiro juga dibopong oleh Kakushi dan diestafet sampai ke tujuan. Sesampai di Desa Pedang, Tanjiro bertemu dengan Kepala Desa Techikawahara Techin. Kepala desa menjelaskan bahwa Haganezuka sedang menghilang dan belum pulang. Kepala desa menyarankan agar Tanjiro menetap dan menikmati pemandian air panas Desa Pedang terlebih dahulu sambil menunggu ditemukannya Haganezuka. Di perjalanan menuju pemandian air panas, Tanjiro bertemu dengan pilar cinta Mitsuri Kanroji dan Genya, angkatan 1 letting Tanjiro. Pada saat selesai makan malam, Tanjiro bersama Mitsuri dan Nezuko membawa makanan ke kamar Genya. Namun, Genya tidak ada di kamarnya. Setelah itu, sebelum Tanjiro berpisah dengan Mitsuri, Mitsuri memberitahukan kepada Tanjiro bahwa Desa Pedang menyimpan senjata kuat dan Tanjiro harus mencarinya. Keesokan harinya, Tanjiro pun menuruti kata Mitsuri untuk mencari senjata kuat yang disembunyikan di Desa Pedang. Pada saat dalam perjalanan di dalam hutan-hutan, Tanjiro mendengar suara pertikaian bocah bersama pilar kabut Tokito Muichiro, yang disebabkan oleh pilar kabut meminta sebuah kunci kepada bocah tersebut namun tidak diberikan. Kemudian Tanjiro melihat satu sosok lagi yang familiar dengan dirinya. Sosok tersebut berambut merah mirip seperti Yorichi yang di dalam mimpinya. Dan cerita episode 1 Demon Slayer season 3 pun selesai. Itulah tadi video alur cerita dari episode 1 anime Demon Slayer. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa support kami dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di pembahasan alur cerita episode 2 anime Demon Slayer season 3. Sampai jumpa di video berikutnya.